Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nur Mulki. Ini ada kabar terbaru, kabar yang paling fresh, dan tentu saja kabar yang sangat menggembirakan tentang perjalanan karir yang akan dijalani oleh Rifa Nur Mulki. Jadi Rifan sudah memutuskan untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Dirinya memutuskan untuk bermain di Liga Jepang, bergabung dengan klub namanya adalah Wolfsburg Nagoya, yang merupakan salah satu klub paling tua di Liga Jepang. Kepastian Rifa Nur Mulki untuk bergabung dengan Wolfsburg Nagoya sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi dan tentu saja mengakhiri harapan dari para penggemar Surabaya Samator, khususnya para penggemar Rifan sendiri yang sempat berharap agar Rifan itu kembali membela Surabaya Samator yang sudah memutuskan untuk berlaga atau comeback di Proliga tahun 2025 mendatang. Seperti yang kita ketahui, manajemen Surabaya Samator memang sudah memutuskan untuk comeback dan berlaga di Proliga tahun 2025 nanti. Setelah di Proliga tahun 2024, mereka memutuskan untuk absen dan posisi Surabaya Samator saat itu digantikan oleh Garuda Jaya. Tapi dengan keputusan yang sudah diambil oleh Rifa Nur Mulki sendiri, manajemen Surabaya Samator itu sudah dipastikan tertutup untuk merekrut Rifa Nur Mulki untuk berlaga di Proliga tahun 2025, sekaligus mengakhiri harapan atau mengakhiri ekspektasi dari para penggemar Rifan sendiri yang ingin melihat Rifan itu comeback bersama Surabaya Samator dan mengangkat kembali nama Surabaya Samator sebagai klub langganan juara di Proliga. Nah, kepastian atau keputusan karir yang diambil oleh Rifa Nur Mulki sendiri itu merupakan lanjutan dari karir yang dijalani Rifan di luar negeri. Sebelumnya kita ketahui Rifa Nur Mulki itu sempat berlaga di Liga Thailand. Saat itu dirinya membela klub namanya adalah Nakhon Ratchasima itu pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, khusus di Liga Jepang, ini bukan kali pertama atau bukan pertama kalinya bagi Rifa Nur Mulki untuk bermain atau bertanding di Liga Jepang, karena sebelumnya dirinya itu pernah membela klub namanya adalah Nagano Trident pada tahun 2020 sampai tahun 2021 silam. Nah, setelah itu Rifa Nur Mulki itu memang sempat berkarir di Liga Voli Indonesia di Proliga. Tahun lalu dirinya membela Jakarta Steam Bin, tapi musim baru nanti Rifa Nur Mulki itu akhirnya kembali lagi bermain di Liga Jepang. Nah, kepastian Rifa Nur Mulki atau keberhasilan Rifa Nur Mulki untuk bertanding di Liga Voli Jepang itu tidak terlepas dari peran yang dimiliki oleh Wibi Anhari. Jadi Wibi Anhari itu adalah pemilik Jakarta Sport Management. Dirinya itu menaungi atau membawai banyak pemain voli, tidak hanya pemain voli lokal, tapi juga pemain voli internasional atau pemain asing. Salah satu pemain lokal yang juga berada di bawah naungan Jakarta Sport Management itu adalah Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron yang saat ini bermain untuk Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Nah, Rifa Nur Mulki itu juga bergabung di bawah naungan Jakarta Sport Management milik Wibi Anhari. Kalau kita bicara tentang Wolfsburg Nagoya sendiri, ini merupakan salah satu klub yang paling tua yang ada di Liga Jepang. Seperti tadi yang saya bilang, Wolfsburg Nagoya itu didirikan pada tahun 1961. Jadi saat ini usia Wolfsburg Nagoya itu sudah mencapai 63 tahun. Tentu saja dengan perjalanan yang sangat panjang ketika Wolfsburg Nagoya mengarungi Liga Voli Jepang, mereka sempat mengalami pasang surut dan juga mereka sudah merasakan asam manis ketika mereka bertanding di Liga Voli Korea Selatan. Kalau kita bicara tentang prestasi, Wolfsburg Nagoya ini merupakan salah satu klub yang memiliki prestasi sangat banyak dan bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan utama di Liga Voli Jepang. Kita bicara tentang prestasi yang sudah didapatkan oleh Wolfsburg Nagoya di berbagai turnamen yang mereka ikuti, salah satunya adalah Asian Club Championship. Jadi Wolfsburg Nagoya itu memang belum pernah menjadi juara, tapi Wolfsburg Nagoya itu pernah mendapatkan medali perak pada tahun 2016 dan 2017 dan juga pernah mendapatkan medali perunggu pada tahun 2015-2016. Selain itu, Wolfsburg Nagoya itu juga pernah menjadi juara Japan CV League pada tahun 2015-2016 dan tahun 2022-2023. Jadi belum lama yang lalu, beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, Wolfsburg Nagoya itu pernah menjadi juara Japan CV League. Selain itu juga Wolfsburg Nagoya itu pernah menjadi runner-up Japan CV League pada tahun 2016-2017, kemudian 2017-2018,
dan di tahun 2021-2023. Selain itu, Wolfsburg Nagoya juga pernah menduduki atau menempati posisi ketiga pada tahun 2014-2015 dan tahun 2020, tahun 2021. Selain itu, Wolfsburg Nagoya itu juga pernah berlaga di Japanese Emperor Cup All Japan Championship dan pernah menjadi juara pada tahun 2015-2016 dan pada tahun 2021 tahun 2022. Selain itu juga Wolfsburg Nagoya itu pernah menjadi runner up pada tahun 2016-2017, kemudian menjadi runner up pada tahun 2017 dan 2018. Setelah itu menjadi runner up lagi pada tahun 2023-2024. Selain itu, Wolfsburg Nagoya juga pernah menjadi posisi ketiga atau menempati posisi ketiga di Japanese Emperor Cup All Japan Championship pada tahun 2008-2009, kemudian pada tahun 2014-2015, dan tahun 2018 tahun 2019. Nah, dengan berbagai catatan itu kita bisa menyimpulkan bahwa Wolfsburg Nagoya itu merupakan salah satu tim yang memiliki prestasi sangat panjang, memiliki rekam jejak yang sangat panjang, dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dikatakan sembarangan atau tidak bisa dipandang sebelah mata di Liga Voli Korea, di Liga Voli Jepang. Kalau kita bicara tentang persaingan yang akan didapatkan oleh Riva Nurmulki, dirinya itu harus bekerja sangat keras. Karena apa? Saat ini Wolfsburg Nagoya itu mempunyai 4 pemain asing yang masuk ke dalam roster. Salah satunya adalah Nimir Abdelaziz yang merupakan pemain asal Belanda. Posisinya itu adalah opposite hitter. Dirinya kalau menurut situs Volleyball, dirinya merupakan top 100 pemain volley yang ada di dunia. Selain Nimir Abdelaziz juga ada Tine Urnaut yang merupakan pemain voli asal Slovenia. Menurut situs di Volleyball, Tine Urnaut sendiri merupakan top 200 pemain voli terbaik di dunia. Satu pemain asing lainnya yang saat ini masuk roster di Wolfsburg Nagoya itu adalah pemain asal Cina, yaitu Dong Chen Wang yang berposisi sebagai middle blocker. Nah, Rivan sendiri berposisi sebagai opposite hitter, dan menurut peraturan yang ada di Liga Jepang, itu pemain asing memang tidak dibatasi untuk masuk ke dalam roster, tapi hanya 3 pemain asing yang bisa berlaga di atas lapangan. Perinciannya itu 2 pemain asing dari negara bebas dan 1 pemain dari negara Asia. Dengan komposisi atau dengan peraturan seperti itu, tentu saja Riva Nurmulki itu harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan satu tempat utama di line up yang akan diturunkan oleh Wolfsburg Nagoya di pertandingan-pertandingan besok. Karena apa? Kemungkinan besar kalau kita bicara kualitas, seorang Nimir itu tentu akan sangat sulit untuk digantikan karena dirinya merupakan salah satu pemain yang bisa menggendong tim. Dirinya seperti yang saya bilang tadi, disebutkan di situs Volleyball bahwa dirinya itu merupakan pemain di top 100 pemain voli terbaik di dunia. Kemudian kalau kita bicara tentang Tine Urnaut sendiri, dirinya juga kemungkinan akan sulit untuk digeser posisinya sebagai pemain di posisi outside hitter. Nah, kemungkinan mungkin akan rotasi itu hanya akan terjadi di Dong Chen Wang yang berposisi sebagai middle blocker. Tapi tentu saja pelatih Wolfsburg Nagoya itu harus meramu strategi, harus menemukan strategi yang pas agar Rivan itu bisa untuk tetap bertanding, untuk bisa tetap bermain di atas lapangan. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, bagaimana kira-kira peluang Rivan untuk mendapatkan tempat utama di Wolfsburg Nagoya? Dan juga bagaimana pendapat teman-teman tentang keputusan yang diambil oleh Riva Nurmulki untuk berlaga di Liga Voli Jepang? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan karir Rivan berkembang sangat pesat dan dirinya bisa membawa harum nama Indonesia di panggung internasional. Dan juga kita tidak lupa berdoa agar Timnas Indonesia, Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga prestasi di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.